Akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Tidak pernah bangsa Indonesia sebaik, sehebat menjadi macan Asia pada saat Orde Baru. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kita sering mendengar orang mengatakan enak zaman Pak Harto. Ya tentu saja Mbak, enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang Soeharto semua. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali, walaupun dosanya juga besar. Di zaman Orde Baru kita punya KUD Pak, nggak ada orang kelaparan di seluruh kampung. Kita punya BUUD, nggak ada orang kelaparan sekampung. Memang itu pemerintahan otoriter, Anda mau menyebutkannya itu demokrasi. Jelas itu bukan pemerintahan demokrasi. Otoriter itu adalah pemerintahan yang tidak demokratis. Tiap hari Indofood mendapatkan keuntungan dari selisih gandum murah yang diimpor dari Amerika Serikat 1 miliar rupiah. Apa jasanya? Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan, pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Apa buruknya Orde Baru? Buruknya adalah fitnah terhadap keluarga Pak Harto. Merubah haluan republik ini dari sebuah sistem ekonomi yang nasionalistik menjadi ekonomi yang kapitalistik, dari sistem ekonomi yang pro nasional menjadi pro asing. Beni dan pengikut-pengikutnya, perwira-perwira binaannya, itu ancaman bagi kekuasaan Soeharto. Pak Harto juga bisa minta ke Yang Maha Kuasa di sana supaya bisa menolong bangsa ini terlepas dari masalah-masalah yang ada yang kita hadapi sekarang ini. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah ini. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Soeharto menyadari bahwa ini berbahaya Beni, dan Beni memang menunjukkan tanda-tanda mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto kepada lembaga ABRI. Nah, ini bagi Soeharto ancaman. Beberapa hari sebelum waktu biasanya Panglima diganti, mendadak Beni diganti. Baik anak-anak biologisnya yang hadir maupun seluruh anak-anak biologisnya yang hadir. Soeharto pada rezimnya mewariskan hutang yang ditanggung oleh generasi kita itu 1.200 triliun lebih. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu, tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Begitu banyak keberhasilan yang dicapai oleh Orde Baru yang dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kita itu dididik Pak Harto 32 tahun untuk menyenangi duit. Bahwa kerusuhan 98 itu murni rekayasa dan fitnah kepada Pak Harto, yang pada waktu itu Pak Harto telah dekat-dekat dengan Islam dan berani memberhentikan Beni Murdani diganti dengan Faisal Tanjung. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun orang NU itu dipinggirkan, paling pinggir. 32 tahun NU dipinggirkan. Namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Suatu bangsa yang berdemokrasi, tingkat peradaban demokrasinya, politiknya sudah berada pada tingkat demokrasi, dia tidak akan bisa diatur oleh pemerintahan otoriter. Zaman Orde Baru Pak, kita punya dua fungsi ABRI. Apa yang terjadi? Lurah-lurah di kampung sana semua ada AMD, ABRI masuk desa. Itu yang bikin komunis nggak berani bersuara. Kenapa? Sampai ujung-ujung kampung semua ada ABRI di kampung. Potensi ancaman terhadap dirinya tidak datang dari sipil nggak kuat. Potensi ancaman itu datang dari tentara sendiri. Padahal Golkar itu dulu adalah partai yang dibikin ABRI untuk mengelola politik di bawah kendali ABRI. Jadi kita kembali ke Orde Baru bukan sebuah kehinaan. Justru pada saat itu kita menjadi macan Asia. 80 negara mengusulkan kita sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Harto kan anggap dirinya raja Jawa.
Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Tidak ada lagi demokrasi Pancasila yang didengung-dengungkan oleh Pak Harto. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Jadi semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. Mungkin ini yang dikatakan oleh Bapak sebelum beliau lengser, bahwa sejarah akan membuktikan apa yang sudah Bapak dan Ibu buat untuk bangsa ini. Tadi sudah saya katakan, ancaman kepada kekuasaan pemerintahan otoriter itu tidak dari sipil. Sipil nggak ada kekuatan apa-apa. Ancaman itu kan dari tentara. Nah, bagaimana supaya tentara tidak menjadi ancaman yang serius? Bikin tentara itu tidak bersatu. Pak Harto itu mengajak kita, mendakwai kita supaya kaya. Dicontohkan beliau. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarahnya. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Tidak ada lagi demokrasi Pancasila yang didengung-dengungkan oleh Pak Harto. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Jadi semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. Tokoh alumni 212 Ustadz Haikal Hasan atau dikenal juga Babe Haikal memimpin doa bersama dalam acara doa 1 abad atau 100 tahun Presiden Soeharto. Dalam doa tersebut, Haikal Hasan mengajak semua yang hadir untuk ikhlas memberikan untuk Soeharto sebagai bapak biologis dan bapak ideologis. Ya Allah, mereka telah menukar jiwa raga mereka untuk kebahagiaan kami yang sekarang ini, ya Allah. Mulai mendekati para ulama, di situ sebenarnya mulai kebangkitan Islam, tapi kemudian dipangkas. Dan siapa yang pertama kali demo turun Pak Harto? Anak muda, lu dengar? Seluruh bacaan hari ini untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Seluruh yang hadir di sini adalah anak-anak biologis dan ideologis, kata Haikal Selasa 8 Juni 2021. Siapa yang pertama kali turun untuk demo Pak Harto pada waktu itu? 4 kampus. Siapa itu? Pertama Trisakti, kedua Atmajaya, ketiga Satya Wasana, keempat belum Pak, belum. Ini 4-4-nya masih kampus Kristen yang berafiliasi dengan CSIS. Mau apa ini sebenarnya semua? Pak, saya dosen di 8 universitas pada waktu 98. Aneh tahu bagaimana cara turunnya Pak Harto pada waktu itu. Difitnah habis-habisan. Saya dibayar, kami semua dibayar 100 juta rupiah untuk teriak turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Demi Allah, saya tidak terima pada waktu itu. Biar setia dengan Honda Astra yang butut tahun 84. Sementara teman-teman langsung naik kijang kapsul dengan uang sisanya yang banyak. Untuk apa? Mendirikan LSM, meneriakan Soeharto turun, Soeharto turun. Acara yang digelar bertajuk 1 abad Presiden Soeharto digelar di Masjid Agung Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Dihadiri oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Nazarudin Umar. Acara tersebut juga digelar secara virtual Zoom dan live streaming YouTube. Setelah melakukan sholat asar berjamaah dan sambutan pihak keluarga serta pembacaan surat Yasin, tahlil, dan tahmid, Akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Ustadz Haikal Hasan memimpin doa tersebut. Dalam doanya, Haikal berdoa agar Soeharto dan tim ditempatkan di surga. Ya Allah, beri keistimewaan buat mereka berdua di akhirat. Tukarkan semua kebaikan-kebaikan di dunia untuk akhiratnya. Muliakan mereka berdua di tempat tinggal yang terbaik-baiknya, ya Allah, bersama para sahabat-sahabat Nabi dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempatkan keduanya di tempat tinggal yang baik dan terbaik, ya Allah, bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Luaskan jalannya, tempatkan yang paling indah di sisi Allah. Kutip doa Haikal tersebut. Politikus Ferdinand Huta Hayan mengaku terkejut dengan ucapan tokoh persaudaraan alumni 212 Haikal Hasan.
yang menyebut Presiden kedua Soeharto sebagai bapak biologis. Ferdinand mengungkapkan, jika menganggap Soeharto ayah biologisnya, maka akan menjadi panjang. Ferdinand menilai hal itu akan berkaitan dengan warisan dan juga sejarah. Bapak biologis kal, yang bener loh. Jangan main-main karena biologis ini bisa menyangkut warisan. Cuitnya di akun Twitternya @ferdinandhutahian3, Jumat 11 Juni 2021. Selain itu, dia juga mengunggah berita media online berjudul Pimpin Doa 100 Tahun Soeharto, Haikal, beliau bapak biologis dan ideologis, ujarnya. Serius loh, Soeharto bapak biologismu? Jika iya, ini akan mengubah sejarah lokal, ucapnya. Sebelumnya, Haikal Hasan memimpin doa 100 tahun Soeharto mengajak mendoakan Presiden kedua Soeharto yang disebut sebagai ayah biologis dan ideologis ini menjadi ramai dan komentar berbagai pihak.